Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello bes, Ara lanjutin cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ara ucapin terima kasih banyak buat Sobat Noba semua yang udah nonton, subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di episode sebelumnya, Sin diperlihatkan di perbatasan klan iblis raksasa. Dan pada saat ini leluhur klan iblis raksasa memegang kapak merah di tangannya. Saat ini auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan memasuki tubuh leluhur klan iblis raksasa. Gas merah terlihat keluar dari lubang-lubangnya. Dari kejauhan dia tampak sangat ganas. Gas merah ini tidak tinggal di sekitarnya. Ia diserap kembali oleh kapak sehingga terciptalah sebuah siklus. Gas merah akan masuk ke tubuh leluhur dan kemudian keluar untuk diserap kembali oleh kapak. Setiap kali siklus ini selesai sekali, aura leluhur klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menundukkan kepalanya untuk menatap Wang Lin dengan seringai di wajahnya. Ada garis-garis merah berkumpul di tempat lengan kirinya yang terpotong. Garis-garis merah ini perlahan-lahan membentuk lengan merah. Sambil berteriak, dia melempar kapak itu dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya yang terbentuk oleh gas merah menangkap kapak itu. Saat dia menangkapnya, kapak itu mengeluarkan cahaya merah terang. Wang Lin, terimalah kematianmu. Saat leluhur klan iblis raksasa berteriak, dia melangkah maju dan mengayunkan kapak ke bawah. Dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Wang Lin saat kapak itu diturunkan. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat pedang surgawi dan kemudian bertabrakan dengan kapak merah. Bang! Suara yang dapat menghancurkan langit dan bumi serta menembus surga tertinggi dapat terdengar pada saat tabrakan itu terjadi. Wang Lin bisa merasakan kekuatan dahsyat dari kapak itu. Tubuhnya bergetar saat darah merembes keluar dari mulutnya dan dia segera mundur. Dia mundur sejauh 1000 kaki. Leluhur klan iblis raksasa itu batuk darah, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tempatnya. Jadi dia tidak bergerak sama sekali. Akan tetapi tubuhnya dengan cepat menyusut hingga menjadi sepertiga dari ukuran sebelumnya. Meskipun leluhur klan iblis raksasa saat ini belum kurus kering, dia tidak terlihat sekuat sebelumnya. Dirinya saat ini seperti binatang purba. Matanya bersinar merah saat dia melangkah maju dan menyerang Wang Lin dengan kapak merah. Anak kecil Wang Lin, matilah! Leluhur itu mengangkat kapak dan mengayunkannya ke bawah lagi. Saat Wang Lin mundur, tatapannya menjadi dingin. Segera tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Bendera jiwa yang terhormat." Tiba-tiba langit menjadi gelap seolah-olah semua cahaya telah berkumpul di hadapan Wang Lin. Bendera jiwa setinggi 30 kaki yang bersinar terang seperti api dalam kegelapan muncul di tangannya. Tiang bendera itu tingginya 30 kaki. Tetapi bendera itu sendiri jauh lebih besar. Bendera itu bergerak di udara tanpa angin dan ada 12 titik berwarna ungu keemasan di atasnya. Saat bendera itu muncul, suara ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari bumi. Seolah-olah ada hantu yang terus-menerus mengeluarkan teriakan penuh kebencian. Kumpulan gas hitam keluar dari tanah dan mulai berhamburan ke segala arah. Langit benar-benar gelap. Seolah-olah pasir hitam telah menutupi langit dan matahari serta bulan telah terbenam. Serangan leluhur klan iblis tiba-tiba melambat dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang keras. Mata merahnya memperlihatkan sedikit keterkejutan dan tanda teror yang tersembunyi dengan sangat baik. Ini adalah sekte pemurnian jiwa. Leluhur klan iblis raksasa menarik nafas dalam-dalam. Dia sepertinya mengenali dari mana bendera itu berasal, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, tidak mungkin bendera dari ingatannya muncul di tangan Wang Lin. Tetapi pada saat ini, bendera tersebut terlihat sama persis dengan yang ada dalam ingatannya, membuatnya harus mempercayainya. Bendera 1 miliar jiwa digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Dan pada saat ini, di perbatasan klan iblis raksasa, wanita berjubah ungu kemerah-merahan yang masih menonton tiba-tiba mengarung kening. Cutian menendangku keluar dari sekte pemurnian jiwa, sehingga dia bisa menyerahkan bendera jiwa 1 miliar jiwa kepada Wang Lin. Meskipun itu hanya ilusi, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh leluhur klan iblis raksasa. Ucap wanita itu. Dia telah mengamati Wang Lin untuk waktu yang lama, dan masih belum dapat menemukan hati daunnya. Dia mungkin dapat berhasil jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Sambil memikirkan hal ini, dia melangkah maju dan hendak mendekat ketika tiba-tiba dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Seorang lelaki kekar dan mengenakan topi jerami berjalan dari arah itu. Suaranya tiba di hadapan tubuhnya dan ia berkata, "Nona Liu Mei, lawanmu adalah aku." Ucap pria kekar itu yang datang dari kejauhan.
Wanita cantik itu menatap pria kekar itu dan ia berkata, "Jika kamu memiliki topi jerami milik Paman Yunku, berarti kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilihnya. Namun dengan kultivasi formasi jiwa tingkat menengahmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku," ucap wanita cantik itu yang ternyata Liu Mei. Pria kekar itu tertawa dan ia berkata, "Kultivasi Nona Liu Mei terlalu tinggi untukku, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perintah senior Yunku begitu saja. Bagaimana kalau kau minum bersamaku sebentar, lalu aku bisa pergi dan mengatakan bahwa aku tidak melanggar perintah?" Liu Mei menyibakkan selai rambutnya ke belakang telinganya dan tersenyum indah. "Kau orang yang menarik, tetapi kau harus menungguku membantu leluhur klan iblis raksasa terlebih dahulu. Baru aku akan minum denganmu," ucap Liu Mei dengan seringai di wajahnya. Utusan senior Yunku itu menggelengkan kepalanya dan ia tersenyum. "Itu tidak baik. Wang Lin adalah temanku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi?" Liu Mei mendesah. Ia menatap pria itu dan berkata, "Pergilah, aku tidak ingin menyakitimu," ucap Liu Mei. Kemudian Liu Mei bersiap untuk pergi. Pria kekar itu duduk dalam posisi lotus, tangannya membentuk segel dan wilayah kekuasaannya segera muncul. Di belakangnya, sosok seorang pria muda muncul dan menatap pria kekar itu dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Liu Mei berhenti sekali lagi dan menoleh ke arah pria kekar itu. Di balik kecantikannya, ada kekejaman yang tersembunyi dengan sangat baik. Wilayah pemotongan emosi. "Tidak heran kamu dipilih oleh paman seperguruan. Sungguh tekad yang kuat, sungguh hati yang kuat. Untuk memahami emosi antara guru dan murid, kamu menciptakan ide dari niat, lalu menggunakan ide tersebut untuk menerima seorang murid. Untuk mencintai murid sebagai putramu, untuk menunjukkan kebaikan untuk mendapatkan rasa terima kasih, dan untuk menggunakan tragedi untuk memasuki tahap pembentukan jiwa. Semua yang kamu lakukan adalah untuk membuat dirimu sepenuhnya muncul dalam hubungan guru atau murid ini. Untuk mencapai tahap pembentukan jiwa seperti ini, jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang normal." Pada saat ini, Wang Lin mengangkat bendera 1 miliar jiwa itu dan kemudian memasukinya dengan jiwa asalnya. Bendera itu mulai bergerak dan terdengar suara lolongan yang dapat menembus langit tinggi dari dalamnya. Pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa, mengikuti jejak 12 pecahan jiwa transformasi jiwa berwarna ungu keemasan. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin akan memiliki harta karun seperti ini. Dia merasa sangat getir di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki harta karun seperti ini, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan memulai pertarungan. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Namun sekarang setelah keadaan mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia mundur sekarang, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Jadi dia mungkin harus bertarung habis-habisan. Sedikit kegilaan muncul di mata leluhur klan iblis raksasa. Dengan teriakan keras, dia menyerang sekali lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mengangkat kapak dan berteriak, "Leluhur pendiri, bantu aku membunuh orang ini!" Kilatan petir menyambar langit. Kilatan ini berwarna merah. Dan saat melintasi langit, bumi tampak berwarna merah darah untuk sementara waktu. Leluhur klan iblis raksasa merupakan orang yang memegang petir tersebut. Namun jika dibandingkan, ia terlihat sangat kecil dan tidak berarti. Kilatan petir merah menjadi satu-satunya yang tersisa di langit. Saat turun, bayangan kapak merah dapat terlihat di dalam kilatan petir merah. Wang Lin menatap kilat merah di depannya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke depan dan ia berkata, "Bendera jiwa, melahap." 1 miliar pecahan jiwa melesat maju. Saat petir merah turun, 12 pecahan jiwa ungu keemasan melesat keluar. Mereka sekuat 12 kultivator transformasi jiwa. Tangan mereka membentuk segel saat mereka semua bekerja sama untuk mengaktifkan mantra. Sinar cahaya keemasan menghubungkan 12 pecahan jiwa transformasi jiwa untuk membentuk jaring yang menjebak petir merah di dalamnya. Pada saat yang sama, 1 miliar pecahan jiwa di sekitar jaring tampaknya telah menerima perintah dari 12 pecahan jiwa utama. Mereka semua menyerbu ke arah jaring dari segala arah, memancarkan aura yang terasa seperti dapat menghancurkan dunia. Jika dilihat dari atas, 12 fragmen jiwa utama membentuk lingkaran dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lingkaran tersebut. Pada saat ini fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam lingkaran. Bang, bang, bang! Saat pecahan jiwa menyerbu masuk, langit dan bumi berguncang. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Orang hanya bisa sesekali mendengar jeritan menyedihkan dari leluhur klan iblis raksasa. Namun tepat pada saat ini, seberkas sayap merah membelah celah di antara pecahan-pecahan jiwa. Leluhur klan iblis raksasa yang kini tampak seperti sekantung tulang tanpa tanda-tanda kehidupan menyerbu sambil memegang kapak merah. Setelah dia muncul, dia langsung batu seteguk darah. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan tajam dan hendak melarikan diri, tetapi dia masih terlambat.
fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyerbu. 12 jiwa utama berwarna ungu keemasan mengeluarkan tawa yang menakutkan dan menerkam leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Leluhur klan iblis raksasa tersenyum kejut. Bagaimana dia bisa menahan bendera jiwa 1 miliar jiwa yang bahkan ditakuti oleh para kultivator ascendant? Meskipun dia memiliki kapak leluhur pendiri, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Matanya berbinar saat dia meraung dan melemparkan kapak itu ke arah Wang Lin. Kapak itu menghancurkan seluruh pecahan jiwa dan mendekati Wang Lin dalam sekejap mata. Mata Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Saat kapak itu mendekat, pedang surgawi itu menghalanginya. Bang! Ketika terjadi ledakan, darah mengalir keluar dari mulut Wang Lin. Dan ia terdorong mundur beberapa puluh kaki. Kapaknya terlempar dan jatuh ke tanah. Sedangkan wajah leluhur klan iblis raksasa pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu jiwa asalnya bergetar dan ia berteriak, "Kekuatan garis keturunan!" Alasan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya sampai sekarang adalah karena jika dia menggunakannya sebelum dia menyelesaikan kepemilikannya, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa asalnya. Sangat mungkin jiwa asalnya akan runtuh karena menggunakannya. Jadi itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hanya setelah ia menyelesaikan kepemilikannya, ia akan dapat menggunakan garis keturunannya dengan aman. Karena sebagian besar serangan balik akan diserap oleh tubuh. Meskipun sebagian dari serangan balik tersebut masih akan mencapai jiwa asalnya, serangan balik tersebut dapat ditahan. Tatapan mata Wang Lin dingin saat dia menatap leluhur klan iblis raksasa. Dia menunjuk bendera jiwa dan lebih banyak lagi pecahan jiwa yang keluar. Wang Lin harus membunuh leluhur klan iblis raksasa ini yang tahu bahwa dia memiliki manik yang menentang surga. Dia harus membunuhnya apapun yang terjadi. Seluruh langit seolah digerakkan oleh tangan raksasa dan kemudian pusaran raksasa tiba-tiba muncul di atas leluhur klan iblis raksasa. Adegan ini persis sama seperti ketika Wang Lin melihatnya. Leluhur itu menggunakannya melawan Sun Tai. Dan pada saat ini, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menutupi leluhur klan iblis raksasa. Mereka semua dalam proses melahapnya. Leluhur klan iblis itu tertawa sinis. Berputar. Pusaran raksasa itu tiba-tiba mulai berputar dan muncullah daya hisap yang tak terbayangkan. Saat itu muncul, beberapa pecahan jiwa di sekitar leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tersedot ke dalamnya. Wang Lin merasakan daya hisap yang sangat kuat melilit tubuhnya, dan tubuhnya tanpa sadar terbang menuju pusaran itu. Leluhur klan iblis itu berteriak, "Wang Lin, orang tua ini akan mempertaruhkan jiwa asalku yang hancur untuk menjebakmu di kehampaan." Ada banyak sekali pecahan jiwa yang mengelilinginya, dan 12 pecahan jiwa transformasi jiwa telah memasuki tubuhnya dan mulai melahap jiwa asalnya. Dagingnya telah terhisap kering dan jiwa asalnya telah rusak. Mata Wang Lin tampak tenang. Saat ia tersedot ke dalam pusaran, ia menatap ke arah leluhur klan iblis raksasa dan tersenyum menggoda. "Lahap," ucap Wang Lin. Saat dia mengatakan itu, pecahan jiwa mulai melahap lebih cepat. Leluhur klan iblis mengeluarkan beberapa erangan menyedihkan sebelum jiwa asalnya benar-benar dilahap. Dan pada akhirnya, leluhur klan iblis raksasa generasi itu telah tewas. Meninggoy bes akhirnya. Namun kekuatan garis keturunan itu sudah diaktifkan dan tubuh Wang Lin pun terseret masuk. Saat tubuhnya memasuki pusaran itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan semua pecahan jiwa dengan cepat membentuk rantai untuk mencegah Wang Lin tersedot ke dalamnya. Menggunakan waktu yang diberikan oleh rantai pecahan jiwa itu, dia mengaktifkan formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat Wang Lin merasakan daya hisapnya meningkat, dia dengan cepat mengingat semua pecahan jiwa dan tentu saja, dia tidak akan melupakan tas leluhur klan iblis raksasa. Kemudian daya hisapnya semakin meningkat dan Wang Lin tahu dia tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, matanya tiba-tiba merah saat ia menatap kapak raksasa yang berjarak 1000 kaki. Ia mengulurkan tangannya, tetapi ada kekuatan besar yang menahan genggamannya. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut. Pada saat ini tubuhnya dengan cepat terseret ke dalam pusaran. Wang Lin mengangkat tangannya lagi dan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya. "Kumpulkan!" teriak Wang Lin. Kapak itu melawan sekali lagi. Tetapi kali ini, Wang Lin mencengkramnya erat-erat dan menariknya ke arahnya. Kekuatan perlawanan dari kapak itu menjadi semakin kuat. Ia mencoba melepaskan diri dari genggaman Wang Lin. Mata Wang Lin merah. Dia menunjuk dengan tangan kirinya dan beberapa jiwa berwarna ungu keemasan terbang keluar untuk membawa kapak itu kembali. Sampai pada akhirnya separuh tubuh Wang Lin berada di dalam pusaran. Dan pada saat ini ia benar-benar terseret ke dalamnya. Wang Lin akhirnya berhasil membawa kapak itu kepadanya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tidak berselang lama, kemudian Wang Lin menghilang dari planet Suzaku. Lalu kemudian dengan cepat pusaran itu pun menghilang. Yang tersisa di tanah hanyalah tubuh leluhur klan iblis raksasa yang hancur. Sejak dia dipaksa keluar sampai saat dia tewas, dia tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan segel pada anggota klannya. Dia hanya bisa menyaksikan klannya jatuh dari kejayaannya.
Pada saat ini, sosok Wang Lin muncul di gampaan di luar planet Suzaku. Wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Jika leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap tengah atau akhir transformasi jiwa, formasi yang diberikan leluhur Dutian kepada aku tidak akan berguna sama sekali. Gumam Wang Lin. Ia merenung sejenak sebelum menepuk tas penyimpanannya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia mengandalkan kompas bintang untuk terbang menuju planet Suzaku. Liuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa sudah tewas di tanganku. Berita ini seharusnya segera menyebar ke seluruh planet Suzaku. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan utusan surga yang kedua. Mata Wang Lin berbinar, dan kompas bintang terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, planet Suzaku muncul dalam pandangannya. Dari sini planet Suzaku benar-benar tampak sangat kecil. Di sebelahnya ada planet yang lebih kecil lagi. Kesinilah Wang Lin secara tidak sengaja dipindahkan dalam perjalanannya kembali dari alam surgawi. Wang Lin merenung sebentar, lalu dia mengarahkan kompas bintang ke arah planet kecil itu. Kompas bintang itu terbang ke arah planet kecil itu seperti meteor. Setelah memasuki atmosfernya, dia melihat jajaran gunung di bawahnya. Kompas bintang kehilangan efeknya di langit, jadi Wang Lin melompat darinya dan menyimpannya. Kemudian dia bergerak bagai kilat. Dia menghilang begitu dia bergerak, dan ketika dia muncul kembali, Wang Lin sudah berada 5.000 km jauhnya. Energi spiritual di sini jauh lebih lemah daripada di planet Suzaku. Energi spiritual di sini juga tidak murni, sehingga tidak cocok untuk diserap oleh para kultivator. Wang Lin bergerak seolah-olah dia sangat mengenal lingkungan sekitar. Setelah sehari, dia tiba di depan sebuah gunung tinggi. Dengan memindai indera kedewaannya, dia menemukan susunan transfer di puncak gunung. Formasi itu masih ada di sini. Wang Lin berdiri di depan susunan transfer kuno. Dia melihat ke bawah dan mulai merenungkan. Dulu ketika dia diteleportasi ke sini dari alam surgawi, dia muncul dalam susunan transfer ini. Dan susunan transfer inilah yang mengirimnya pulang. Aku telah membunuh Liuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa, jadi pasti menarik perhatian. Aku mungkin juga menghabiskan beberapa tahun di sini untuk berkultivasi, dan kemudian diam-diam aku akan kembali. Setelah itu, Wang Lin duduk bersila, dan avatar serta tubuh aslinya terbelah. Tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah. Planet ini hanya seukuran 1:10 dari planet Suzaku. Jadi dengan tubuh dewa kuno bintang 3, Wang Lin dapat menahan tekanan di bagian tengah. Dia duduk di tengah magma dan mulai berkultivasi. Wang Lin menampar tas pegangannya, dan seberkas cahaya merah terbang keluar, berubah menjadi kapak raksasa di hadapannya. Kapak ini bersinar merah, dan melepaskan niat membunuh yang kuat. Wang Lin merenung sejenak sebelum mencoba menggunakan akal ilahinya untuk meninggalkan bekas di kapak itu. Tepat saat itu kekuatan kuat yang ada di dalam kapak itu memantulkan akal ilahi Wang Lin. Menarik, dia menatap kapak merah itu dan menghisapnya. Kapak merah itu bergetar sebelum berubah menjadi sinar cahaya merah dan ditelan oleh jiwa asalnya Wang Lin. Sekarang ada dua benda di dalam jiwa asal Wang Lin. Satu adalah bendera jiwa 1 miliar jiwa, dan yang lainnya adalah kapak merah. Lalu jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Pasti ada roh kapak di dalam kapak itu. Aku tidak akan maksanya keluar, tetapi aku akan menekannya dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan memurnikannya dengan jiwa asalku. Aku ingin melihat berapa lama roh kapak itu bisa bertahan. Wang Lin mencibir sambil mengeluarkan sebuah tas. Tas penyimpanan ini milik leluhur klan iblis raksasa. Dia menyentuhnya untuk menanamkan makna kedewaannya sendiri ke dalam tas itu, dan kemudian benda-benda di dalamnya dengan cepat muncul dalam pikirannya. Leluhur klan iblis raksasa memiliki banyak barang bagus di dalam tasnya. Ada beberapa lusin batu giok surgawi dan bahkan batu roh kualitas terbaik. Tentu saja ada beberapa harta karun juga. Dan meskipun harta karun itu kuat, harta karun itu tidak penting. Lagi pula, bagi klan iblis raksasa, tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka. Jadi harta karun tidak banyak digunakan. Namun ada dua hal yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah yang setengah kosong yang berisi cairan seperti darah. Wang Lin mencium cairan itu dan memastikan bahwa itu memang darah. Ketika dia melihat darah itu, dia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sejenak sambil memegang botol itu. Lalu tiba-tiba dia teringat, saat ia membasmi keluarga Teng, ia menemukan botol serupa di tubuh Teng Wan. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol itu untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Gumam Wang Lin. Meskipun tubuh asliku menjadi dewa kuno karena mempraktekkan taktik dewa kuno, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasiku sendiri. Saat itu aku hanya memperoleh warisan pengetahuan dan bukan kekuatan. Jadi ada beberapa kemampuan yang tidak dapat kugunakan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagiku. Baik jika aku membiarkan tubuh asliku menyerapnya, atau menggunakannya untuk menggunakan suatu kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga pertarungan ini, mendapatkan ini sepadan. Di saat yang sama Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan hati-hati memasukkan botol kecil itu ke dalam tas penyimpanannya.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Terima kasih yang udah like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.